Hai rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep rekursif. Dalam algoritma, konsep rekursif itu digunakan untuk beberapa kasus. Konsep rekursif ini mirip seperti perulangan. Hanya saja kalau perulangan kita menggunakan iterasi, dalam rekursif kita menggunakan kedalaman. Nah, kita langsung saja dengan contoh apa yang dimaksud dengan rekursif tersebut. Sebagai contoh, kita punya sebuah fungsi rekursif untuk menghitung bilangan faktorial. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, fungsi ini dia memanggil dirinya sendiri, sehingga terdapat kedalaman rekursif di sana. Nah, apa yang terjadi ketika fungsi ini kita panggil? Sebagai contoh, kita memanggilnya dengan parameter 5 ya. Nah, di sana fungsi ini akan berjalan seperti berikut ini. Nah, terdapat yang namanya recursive base ya. Jadi dia akan memanggil dirinya sendiri. Setelah memanggil dirinya sendiri, dia akan melakukan atau mengikuti instruksi dalam function tersebut dan menemukan bahwa posisinya ada pada else. Di mana di sana dia akan memanggil lagi dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda. Di situ parameternya ada 5 kurang 1. 5 kurang 1 berarti dia akan memanggil dengan parameter 4. Begitu seterusnya sampai dia menemukan yang namanya base case. Nah, pada base case ini di mana akhir dari kedalaman. Sehingga perulangan yang dilakukan di dalam kedalaman tersebut akan berhenti dan akan membalikkan value yang dibutuhkan oleh function-function yang telah dipanggil berikutnya. Jadi pada contoh ini di faktorial dia akan mengembalikan nilai 1 kepada function berikut yang sebelumnya, kedalaman sebelumnya. Dan begitu seterusnya sehingga semua kedalaman mendapatkan hasil dari pemanggilan dirinya sendiri. Hingga pada hasil akhir di mana hasilnya dari faktorial 5 adalah 120. Nah, contoh ini memberikan kita gambaran bagaimana rekursif itu berjalan pada sebuah algoritma. Jadi sedikit berbeda dengan perulangan. Dia menggunakan kedalaman. Untuk pemahaman lebih dalamnya kita bisa bayangkan bagaimana algoritma rekursif ini berjalan pada stack call. Kalian masih ingat dengan stack? Ya, stack itu tumpukan dalam memori. Jadi ketika kita panggil function, maka dia akan memasukkan satu stack ke dalam memori. Ya, ini adalah saat awal kita memanggil sebuah function. Nah, selanjutnya dia akan berjalan ke kedalamannya. Nah, karena faktorial 5 itu belum didapat hasilnya, maka dia akan memanggil dirinya sendiri lagi dan dia akan masukkan ke dalam stack. Nah, di situ juga terdapat pemanggilan function faktorial lagi. Nah, sehingga dia akan menumpuk terus sampai dia menemukan base case. Nah, sampai di sini kita harus paham bahwa stack itu terdapat batasannya. Ketika kita tidak memperhatikan jumlah kedalaman yang akan digunakan oleh algoritma rekursif kita, maka akan terjadi yang namanya stack overflow, melebihi ukuran stack. Tapi jika cukup, ketika dia menemukan base case, maka dia akan berhenti di sana, dan lalu akan mengembalikan nilai. Ketika mengembalikan nilai, stack pada tumpukan stack itu akan menghilang, berkurang seterusnya sampai kita pada menemukan hasil perhitungan dari algoritma yang menggunakan algoritma rekursif tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini juga, algoritma rekursif itu banyak sekali menggunakan stack. Nah, ini tergantung dari kasusnya. Kalau seperti kasus faktorial 5 tadi, hanya menggunakan 7 stack. Sebagai contoh saja, sebagai bayangan. Bagaimana jika
algoritmanya lebih kompleks daripada itu. Maka stack yang digunakan akan lebih banyak dan akan menghabiskan memori kalian. Oke, kurang lebih itu bayangan bagaimana algoritma rekursif itu berjalan dan penerapannya di dalam stack memori. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.